Bab 1365. Terlalu tampan. Bagaimana cara membunuh Mileye? Inilah inti dari diskusi di antara para master Daoting saat ini. Di samping, Mileye menonton dengan tenang. Sialan, orang-orang ini ingin mengeroyokku. Pada saat ini, Raisa Si tiba-tiba berkata, semuanya, jika kita ingin membunuh Mileye, pertama-tama kita harus menemukan orang ini. Sandigo Guan juga mengangguk, kita harus menemukan orang ini terlebih dahulu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri, Nona Raisa Si, aku pikir kita masih perlu memperhatikan dua hal. Raisa Si memandang Mileye, ada apa? Mileye berkata dengan suara yang dalam, hal pertama, kita harus berhati-hati agar Mileye tidak bercampur dengan kita. Mendengar ini, Raisa Si sedikit mengernyit, bercampur di antara kita. Mileye mengangguk, dan berkata dengan serius, bukankah kamu mengatakan bahwa Mileye penuh tipu daya? Jadi, aku pikir kita perlu menentukan jumlah orang saat ini, dan kita tidak bisa membiarkan bahwa Mileye berbaur dengan kita. Setelah berpikir sejenak, Raisa Si berkata, itu masuk akal. Mileye melihat sekeliling, kita memiliki 108 orang di lapangan sekarang. Sandigo Guan, bisakah kamu mengenali semua orang? Sandigo Guan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah pemimpin Daoting di medan perang api penyucian ini, dia tidak mengetahui semua jenius Daoting, karena mereka biasanya memiliki urusan sendiri, kecuali ada keberuntungan di tambang kristal dewa. Pada saat itu waktu, semua orang akan berkumpul bersama, dan semua orang pada dasarnya tidak berkumpul bersama pada waktu biasa, jadi mereka semua berlatih sendiri. Mileye berkata lagi, jadi, kita harus menentukan jumlah orang saat ini, jangan sampai Mileye bercampur dengan kita. Sandigo Guan sedikit mengangguk, kamu benar. Mileye melirik semua orang di lapangan, semua orang harus mengenal satu sama lain sekarang, kita akan dapat mengetahui kalau ada orang yang tidak dikenal di antara kita. Di arena, semua orang saling memandang, dengan kekuatan mereka, mereka bisa mengingat semua orang di arena hanya dengan satu pandangan. Pada saat ini, Raisa Si tiba-tiba menatap Mileye, siapa kamu? Mileye menangkupkan tinjunya, Milo Yang, saudara Franz Song. Franz Song. Tidak jauh, Franz Song tertegun, saudara. Pada saat ini, Mileye memandang Franz Song dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, semua orang di Daoting mengetahui kita adalah saudara, hidup dan mati bersama. Di arena, semua orang memandang Mileye. Mileye berkata dengan suara yang dalam, semuanya, harap mengetahui dengan jelas, musuh kita saat ini bukan hanya Mileye, tetapi juga tanah makam Dao. Lalu Mileye memasuki medan perang ini, menurutmu apakah tanah makam Dao hanya akan duduk dan menonton? Tanah makam Dao. Mendengar ini, ekspresi semua orang di lapangan berangsur-angsur menjadi serius. Mileye berkata lagi, ini adalah hal kedua yang ingin aku katakan, maka Mileye sangat mungkin untuk bergabung dengan tanah makam Dao. Dan sekali Mileye bergabung dengan tanah makam Dao, pada saat itu sangat tidak menguntungkan bagi kami. Raisa Si memandang Mileye, saudara Suan, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, sangat sederhana. Ketika Mileye tidak bergabung dengan tanah makam Dao, kita yang pertama kali menemukan dia, lalu bunuh dia. Sandigo Guan tiba-tiba berkata, jadi, kita harus menemukan Mileye dulu. Mileye mengangguk, prioritas utama kami adalah menemukan Mileye, tetapi aku pikir sulit untuk menemukannya dengan metode biasa. Bayangkan saja, jika kita bersama sekarang, bagaimana bisa menemukannya? Tidak peduli seberapa kuat dia,
dia tidak bisa melawan kita sendirian. Jadi aku pikir Mileye saat ini pasti akan memilih untuk bersembunyi, kemudian diam-diam menyerang kita. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Raisasi. Nona Raisasi, bayangkan saja jika Mileye ini bersembunyi di kegelapan dan menyerang. Mendengar ini, wajah Raisasi menjadi sedikit muram. Seberapa menakutkan kekuatan Mileye. Jika orang seperti ini bersembunyi dalam kegelapan, semua orang di adegan itu akan dihantui, tidak akan ada kedamaian setiap saat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, jadi, kita harus memancing Mileye ini keluar. Raisasi memandang Mileye, bagaimana caranya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kristal dewa. Mileye telah mencapai keadaan alam kebenaran Taoisme. Dia sama sekali tidak ada cara untuk menolak kristal dewa, jadi kita bisa menggunakan kristal dewa untuk memancingnya keluar, lalu membunuhnya. Setelah merenung sejenak, Raisasi berkata, metode ini layak, tapi menurutku Mileye tidak akan tertipu. Mileye berkata dengan serius, jika itu adalah beberapa keping kristal dewa, dia pasti tidak akan tertipu, tetapi jika ada banyak. Raisasi sedikit mengernyit, banyak. Mileye mengangguk, bagaimana dengan beberapa ratus kristal dewa? Ratusan. Mendengar ini, kelopak mata semua orang berkedut. Ratusan. Mereka ada di sini, hanya selusin keping kristal dewa setahun. Ratusan. Ini gila. Mileye berkata lagi, semuanya, aku pikir kali ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Dewa Marsial dan Raja Bintang Baidi. Semua orang memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan suara yang dalam, Raja Bintang Baidi dan Dewa Marsial mementukan Mileye sebagai musuh Daoting di masa depan. Seberapa besar mereka menghargai Mileye? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita bisa peduli dengan keuntungan dan kerugian pribadi? Jika kita tidak bersatu dan bersatu sekarang, pikirkanlah, apa pendapat Raja Bintang Baidi dan alam asli Dewa Marsial tentang kita? Semua orang diam. Mileye melanjutkan, kali ini, kami tidak memperjuangkan kepentingan sendiri, kita berjuang untuk Daoting. Hadirin sekalian, Raja Bintang Baidi dan Dewa Marsial sangat mementingkan Mileye. Kali ini adalah ujian bagi generasi muda Daoting kita. Jika begitu banyak dari kita tidak dapat membunuh Mileye, maka apakah ada harapan untuk Daoting di masa depan? Jadi kali ini, kita harus membunuh Mileye dengan segala cara agar Raja Bintang Baidi dan Dewa Marsial mengerti, generasi muda Daoting kita tidak kalah dengan Mileye. Raisasi sedikit mengangguk, apa yang dikatakan saudara Suan masuk akal, semuanya. Raja Bintang Baidi mengirim master yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Mileye, tetapi mereka semua gagal. Mileye memasuki medan perang api penyucian ini. Raja Bintang Baidi dan Dewa Marsial meminta kami untuk berurusan dengan Mileye. Sebenarnya itu adalah ujian. Jika begitu banyak dari kita tidak bisa membunuh Mileye, seberapa kecewanya mereka. Selain itu, di mana harga diri generasi muda Daoting? Mendengar ini, semua orang di tempat mengangguk setuju. Meski mereka semua punya ide sendiri, masih ada pandangan besar tentang benar dan salah. Saat ini, siapapun yang melakukan gerakan kecil sangat bodoh. Raja Bintang Baidi dan Dewa Marsial tidak bodoh. Di saat-saat normal, mereka bisa bertarung di antara mereka sendiri karena ada persaingan untuk maju. Tapi saat ini, jika ada yang bertarung secara internal, atasan tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Sandigo Guan, kakak Sandigo Guan, kamu adalah yang terkuat di antara kami, dan kamu harus memikul tanggung jawab yang berat untuk memenggal kepala Mileye. Tidak bisa menolaknya. Mendengar ini, Sandigo Guan yang selama ini diam, tiba-tiba menatap Mileye. Pada saat ini,
dia tiba-tiba memiliki sedikit rasa sayang pada Mileye. Bekerja sama. Mileye buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata di tengah instrumen, "Kami pasti akan membantu saudara Sandiego Guan dengan segenap kekuatan kami." Sandiego Guan mengangguk sedikit. "Saudara Suan, menurutmu, jika kita menggunakan kristal dewa sebagai umpan, apakah Mileye benar-benar akan tertipu?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kita bisa mencobanya." Sandiego Guan bertanya, "Bagaimana cara mencobanya?" Mileye berpikir sejenak, lalu hendak berbicara, ketika Raisasi di samping tiba-tiba berkata, "Kita bisa melakukan ini, kita bisa menyebarkan berita bahwa ratusan kristal dewa tiba-tiba muncul." Sandiego Guan sedikit mengernyit, dengan cara ini, tanah makam Dao pasti akan datang setelah mendengar berita itu. Raisasi mengangguk, "Ya, tapi Mileye pasti akan datang juga." Sandiego Guan memandang Raisasi, "Bagaimana menurut Nona Raisasi?" Raisasi berkata dengan suara yang dalam, "Sejauh yang aku tahu, Mileye baru saja bergabung dengan tanah makam Dao dan hubungan di antara mereka tidak terlalu baik. Alasan mengapa Lohu membawanya masuk adalah untuk menggunakan dia untuk berurusan dengan Dao Ting. Adapun Mileye dan Gerry Fan, aku percaya bahwa Gerry dan yang lain tidak akan pernah melawan kita semua untuk Mileye." Setelah Sandiego Guan berpikir sejenak, dia melihat ke arah Mileye. "Saudara Suan, bagaimana menurutmu?" Raisasi juga memandang Mileye. Mileye mengangguk, "Nona Raisasi sangat masuk akal, metode ini layak, tapi kristal dewa itu." Raisasi tersenyum dan berkata, "Memancing secara alami membutuhkan umpan." Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang di lapangan. Setiap orang pasti memiliki banyak tabungan, masing-masing menyumbangkan 5 buah kristal dewa. Setelah acara selesai, 5 buah kristal dewa akan tetap utuh dan dikembalikan ke semua orang. Di arena, setelah ragu-ragu sejenak, semua orang mengeluarkan 5 keping kristal dewa. Setelah beberapa saat, setiap orang mengumpulkan lebih dari 500 kristal dewa. Mereka harus mengatakan, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Ketika lebih dari 500 kristal dewa muncul, energi spiritual yang sangat murni tiba-tiba menyebar dari lapangan. Mileye melirik tumpukan kristal dewa, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saat ini, Sandiego Guan tiba-tiba berkata, "Pergilah ke tambang." Segera, semua orang menghilang di puncak Gunung Dao. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke perut gunung besar. Dalam perjalanan, Mileye mengetahui bahwa pembuluh darah tambang keberuntungan ini membentang sejauh 800 mil. 400 mil pertama ditutupi oleh tanah makam Dao dan 400 mil terakhir dikuasai oleh Dao Ting. Dan setiap tahun, urat tambang rejeki ini bisa menghasilkan hampir ribuan kristal dewa yang sebenarnya banyak, tetapi setelah dibagi, setiap orang tidak punya banyak. Asal tahu saja, sebuah vena hanya menghasilkan beberapa ribu keping setahun, dan ribuan keping ini dibagi antara Dao Ting dan tanah makam Dao. Sandiego Guan menempatkan lebih dari 500 kristal dewa di sebuah gua. Dalam sekejap, seluruh gua dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Kultivasi di tempat ini setidaknya beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Pada saat ini, Mileye akhirnya mengerti tanah makam Dao dan Dao Ting bersaing memperebutkan dunia langit ini. Yang master adalah intinya, tetapi sebenarnya, kristal dewa adalah inti yang sebenarnya. Karena kristal dewa bisa melahirkan master. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berkata, "Gerry dan yang lainnya ada di sini. Mereka ada di luar." Sandiego Guan berkata pelan, "Ini benar-benar cepat." Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang di lapangan. "Kita semua harus keluar, hanya satu orang yang bisa tinggal di sini,
karena jika kita semua ada di sini, maka Mileye tidak akan pernah muncul. Jadi, akhirnya, dia menatap Mileye, "Saudara Suan, kamu tinggal dan jaga kristal dewa ini. Begitu Mileye muncul, tolong beritahu aku segera, jika dia tidak muncul, kamu singkirkan kristal dewa ini." Pada saat ini, Raisasi hendak berbicara, tetapi Mileye tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan Nona Raisasi tinggal di sini juga?" Mileye begitu kuat, "Kalau aku di sini sendirian, aku tidak percaya diri untuk menghadapinya. Jika Nona Raisasi ada di sini, bahkan jika Mileye muncul, dia pasti tidak akan bisa membunuhku dan Nona Raisasi dalam sekejap." Sandigo Guan berpikir sejenak dan mengangguk, "Ya, hati-hati, kalian berdua. Jika aku tidak bisa melihat Mileye di luar, aku akan segera memberitahu kalian berdua. Kalian berdua harus siap memberitahuku kapan saja. Jika aku melihat Mileye, kalian berdua akan diberitahu, dan pada saat itu, kalian harus menyingkirkan kristal dewa." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Segera, Sandigo Guan dan yang lainnya mundur. Di dalam gua, hanya Mileye, Raisasi dan sekelompok kristal dewa yang memancarkan spiritual yang tersisa. Pada saat ini, Raisasi tiba-tiba menatap Mileye, "Saudara Suan, mengapa kamu memakai topeng?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Terlalu tampan, aku takut para wanita akan menyukaiku ketika melihatku." Raisasi bersambung.